Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Wa qala ta'ala muzakkiran fi ayatihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala al-akhar qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, pada hari yang mulia terbitnya 10 Zulhijjah hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum muslimin sedunia, hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan, bahkan masuk dalam rangkaian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, hadis Abu Daud, At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah yakni min hazihil ayyam yakni ayyamal ashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kaum muslimin, tidak ada hari yang paling mulia dari seluruh hari yang Allah ciptakan selama 1 tahun, yakni seluruh amal soleh dimuliakan. Seluruh amal soleh sangat tinggi bobotnya, sangat tinggi kecintaan Allah kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan itu? Yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah hari ini. Dan hari ini adalah kaum muslimin, adalah hari kaum muslimin mengagungkannya dengan sebuah perintah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian dan berkurbanlah. Dua perintah di dalam ayat ini, yakni pada surah Al-Kautsar. Perintah pertama, perintah untuk menegakkan solat, yakni solat Idul Adha. Yang kedua wanhar, dan perintah untuk berkurban. Pada hari ini juga kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dikatakan bahwa fa aksiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya pada hari ini bitakbir, bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa tahmid, berbanyaklah untuk bertahmid kepada Allah, yakni walillahil hamd.
dan fa'aksiru fihinna bitahlil, dan perbanyaklah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni dengan ucapan mentauhidkan Allah. Pada hari ini seharusnya seorang muslim duduk bersimpu, bertafakur, melantunkan kalimat-kalimat agung yang menyebabkan dirinya dia tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Maka syariatnya maha besar, rahmatnya maha besar, pertolongan Allah sangat besar, kasih sayang Allah sangat besar, rahmat Allah sangat besar. Allahu Akbar. Maka perintah Allah juga adalah perintah yang paling agung, syariat Allah adalah syariat yang paling agung, kehendak Allah adalah kehendak yang paling agung dan paling tinggi. Maka seharusnya seorang muslim menghadirkan kalimat takbir dalam hari ini, dan mudah-mudahan mengkristal, membekas pada dirinya kalimat ini, sehingga tidak pernah ada sedikit pun makhluk yang dianggap besar, makhluk yang dianggap bisa menolong dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketundukan dan kepatuhan yang mutlak seorang hamba bagi yang mengkristal kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia melihat seluruh permasalahannya adalah kecil dibanding dengan rahmat dan pertolongan Allah. Ketika dia melihat permasalahan duniawi, maka dia hadirkan kalimat Allahu Akbar. Ini kecil, termasuk pandemi, hakikatnya kecil. Virus corona hakikatnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam pernah beliau mengeluh kepada Allah dengan sebuah doa. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah yang maha agung, wahai zat Allah yang maha sempurna, jadikanlah negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman. Dan jadikanlah negeri ini adalah negeri yang penduduknya termasuk wajnubni, keturunanku, wa baniya an na'budal asnam, jangan sampai kena virus, yakni virus penyakit akidah, virus penyakit kesyirikan, virus menyembah selain kepada Allah, takut selain kepada Allah, mendahulukan selain keinginan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok tangisan seorang nabi, sosok tangisan seorang hamba yang dekat kepada Allah. Dia tahu mana yang besar. Penyakit yang dianggap paling berbahaya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bukan cuma sekedar penyakit fisik, tapi penyakit pada rohani, penyakit pada jiwa manusia yang mereka mengagungkan selain pengagungan kepada Allah dengan menyembah yang disebut dengan Allah na'budal asnaman. Jangan sampai mereka tunduk menyembah selain kepada Allah, lalu mereka menyembah kepada berhala-berhala, atau mereka mengagungkan sesuatu yang mereka sendiri takuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengajak kaum muslimin, hadirkan kalimat takbir pada diri kita yang menunjukkan bahwa tidak ada tawar-menawar jika itu perintah Allah datang kepada kita. Tidak ada kata berat jika itu kemauan Allah kepada kita. Karena ketika Allahu Akbar, seluruh perkara dunia harus kecil, seluruh perkara keluarga kita kecil, seluruh perkara-perkara yang sifatnya duniawi mesti didahulukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menunjukkan Allah yang Maha Agung. Ketika perintah solat Allahu Akbar berkumandang, sang muazzin memanggil kita dengan lantang, maka istirahat kita harus dianggap kecil, ngantuk kita mesti dianggap kecil, seluruh kesibukan duniawi mestinya kecil. Itu adalah makna Allahu Akbar. Kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor berapa Allah dalam pengagungan kita?
Nomor berapa Allah dalam takbir kita? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, mudah-mudahan ini bukan penghias bibir. Ketika Allahu Akbar keluar dari bibir kita, mudah-mudahan ini bukan lipstik yang keluar dari bibir kita, tapi keluar dengan penuh kejujuran bahwa Allah yang mesti didahulukan, Allah yang mesti dikedepankan. Jika ada kepentingan kita berhadapan dengan kepentingannya, maunya Allah, maka kepentingan Allah yang akan dimenangkan. Seperti itulah kita belajar kepada sosok manusia yang Allah katakan dalam Al-Quran, fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul sadaqallah, katakanlah benarlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ibrahim adalah sosok manusia steril dari segala bentuk mensyarikatkan, menyekutukan Allah, termasuk syarikat dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tunduknya, patuhnya kepada Allah mutlak, tidak ada tawar-menawar. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah perintahkan Ibrahim, tunduk dan patuh engkau kepada aku, maka kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, maka saya serahkan diriku bulat, mutlak untuk engkau. Maka ketika Allah perintahkan 10 perintah, menurut Imam Ibn Katsir dalam kitab Quranul Azim, tafsir beliau menyebutkan bahwa wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, yakni yang pertama ujian untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, yang anaknya ini menurut Imam Al-Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi, 100 tahun umurnya Nabi Ibrahim baru hadir sosok pendamping di saat usia sudah sangat tua. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Demikian dikatakan bahwa Ibrahim sudah sangat tua, umurnya. Lalu 50 tahun kurang lebih beliau berdoa untuk bisa mendapatkan keturunan. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Maka di doanya yang sekitar 50 tahun baru ada sang anak, maka perintah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika Ibrahim pasrah dan sungguh untuk dia siap melakukan penyembelihan terhadap anaknya, maka Allah katakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka engkau sudah lulus Ibrahim ketika engkau membaringkan anakmu di atas pelipisnya. Ketika dia membaringkan anaknya di atas pelipisnya, lalu dia menggerak-gerakkan pisaunya sebagai tanda kepatuhan dan kemutlakan kepada Allah, yakni menyembelih anaknya sang Ismail. Wa fadainahu bizibnin azim. Ketika itu Allah menggantikan sembelihan, yakni dengan sembelihan yang besar, yang itulah yang hari ini menjadi syariat akbar, syariat agung, yakni kisah penyembelihan seekor sapi, onta, kambing atau domba. Kaum muslimin, ketika Ibrahim diperintahkan, beliau mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dia cintai anaknya satu-satunya yang 100 tahun baru muncul, akan melanjutkan pewaris kenabian. Anak satu-satunya yang 100 tahun baru muncul di tengahnya. Tapi begitu Allah perintahkan, falamma balagha ma'as-sa qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anaknya sudah bisa membantu orang tuanya yakni Ismail, sudah bisa membantu sang orang tua,
sudah bisa membantu urusan-urusan duniawi yang sangat diharapkan menjadi pelanjut kenabian. Maka Allah perintahkan, Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu sebagai bukti engkau mendekatkan diri kepada aku. Ketika perintah ini 3 malam berturut-turut datang dalam bentuk fil manam, bentuk mimpi, sekalipun mimpi hanya dalam bentuk tidur, tapi Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan ini maunya Allah, ini perintah Allah. Maka seluruh perintah Allah dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cinta anakku, saya kasih anakku, tapi perintahmu lebih agung, syariatmu lebih besar, rahmatmu lebih besar. Maka Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam. Nah, saya diperintah oleh Allah bahwa harus saya menyembelih lehermu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak kalau seorang ayah yang menyembelih lehernya anaknya? Bagaimana pendapatmu nak jika aku harus menyembelih lehermu? Bagaimana sikapmu wahai anakku jika harus sang ayah menyembelih lehermu? Maka jawaban sang anak, ya abati, wahai bapakku yang baik yang mulia. Bukan kata ya abi, bukan kata buya. Kalau buya adalah panggilan kehormatan, kalau ya abi panggilan kasih sayang. Tapi ini ya abati, wahai bapakku yang saya hormati, sekaligus yang saya cintai karena Allah. Memang saya mencintai diriku, saya pasti mengharapkan hidup. Antara aku dengan ayah tidak ada masalah. Tapi jika ini perintah Allah, ayah, if'al, kerjakan ayah, ma tu'mar. Jangan pernah ragu-ragu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma tu'mar, apapun yang diperintahkan Allah kepada ayah, lakukan ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga ayah akan melihat ananda Ismail diteteskan darah dari lehernya, dipisahkan tubuh dengan lehernya. Tapi doakan ayah, semoga ananda Ismail sanggup dan bisa bersabar melewati tahap ini. Saudaraku kaum muslimin, permintaan mana lagi yang paling tertinggi? Jika sudah nyawa taruhannya, leher bayarannya, darah bayarannya, tapi demi sebuah syariat, Ismail pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sang Siti Hajar alaihi salam, seorang ibu yang lebih 10 tahun mendidik sendiri seorang anak karena sang ayah yakni Ibrahim, ketika dia menyimpang anaknya di Palestina, lalu diperintahkan untuk membawa dia ke Mekah. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ketika Ibrahim menyimpang anaknya di sebuah bukit, sebuah lembah, yang lembah itu ghairi zizar, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada penduduknya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada fasilitasnya, tidak ada manusia kecuali Ibrahim bersama Siti Hajar dengan Ismail. Di daerah yang kering gersang, tidak ada fasilitas duniawi, tapi Allah perintahkan. Maka Ibrahim berkata, inni askantu min zurriyati, saya rela bawa anakku meninggalkan negeri makmur, negeri kaya Palestina, berjalan kaki lebih 1000 kilo, menggendong masih dalam keadaan merah, lalu disimpang di tanah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ajaibnya ya ikhwah, ajaibnya kaum muslimin muslimat, ketika sang Ibrahim menyimpang anaknya, maka tinggallah berdua Siti Hajar dengan Ismail. Sang ayah Ismail dengan Ismail ditinggalkan. Sang ayah meninggalkan seorang anak. Ketika sang ayah naik di atas ontanya, di atas kendaraannya, lalu dia bersiap-siap menuju ke Palestina kembali, yakni ke istri yang
pertama, yakni istri Siti Sarah alaihi salam. Maka sang istri yang kedua Siti Hajar berkata, "Wahai ayah, wahai suamiku, mau kemana? Mau kemana?" Tidak balik dan tidak ada jawaban sedikit pun dari seorang suami. Maka sang istri Siti Hajar pun cerdas merubah pertanyaannya. "Hal hadza min amri rabbi?" Apakah ini urusan perintah Allah sehingga engkau akan pergi meninggalkan saya dengan anakmu Ismail? "Hal hadza min amri rabbi?" Apa ini perintah Allah wahai suamiku? Qal, kata Ibrahim, "Naam, hadza min amri rabbi." Ini urusan Allah, ini perintah Allah, ini kehendak Allah. Maka sang istri pun mengatakan, Izan, kalau begitu serahkan saya di tempat ini. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya di tempat ini. Tidak mungkin Allah sia-siakan saya di tempat ini. Fasilitas tidak ada rumah, fasilitas tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tetangga, tidak ada keluarga. Tapi seorang istri yang tegar berkata, "Suamiku, kalau ini urusan Allah, silahkan kau pergi." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini istri Siti Hajar, sosok istri yang mampu juga bertakbir, bukan memburu dunia, bukan memburu dunia, tapi dia agungkan Allah kalau itu urusannya Allah. Ketemu suami Ibrahim soleh, sang istri Siti Hajar soleh, sang Ismail seorang anak soleh, bertemu sama-sama satu paket. Yang tertinggi dalam hidup mereka adalah kalimat ridha Allah adalah tujuan tertinggi. Satu paket antara suami istri dengan anak. Jika ridha Allah, jangan pernah bertanya. Jika ridha Allah, jangan pernah ragu. Jika ridha Allah, jangan pernah sedikit pun menawar. Semuanya tunduk dengan tiga-tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, kisah singkat ketika Siti Hajar menemani sang Ismail di lembah yang tidak ada tanda kehidupan. Persediaan air pun habis, persediaan kurma pun habis. Sang anak tidak bisa mengerti di mana ayahnya. Sang anak tidak bisa mengerti tidak ada air atau tidak. Dia butuh air untuk melanjutkan kehidupannya. Sinilah Siti Hajar mulai bingung. Dia mencari air ke sana kemari, maka pilihannya lari ke Bukit Safa. Disangka ada air di Bukit Safa, tidak ada. Turun ke bawah, yang kalau bapak pergi haji dan umrah ada lampu hijau. Disitulah bergegas Siti Hajar melihat bahwa ada seperti air. Lari ke Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika sang ibu dalam keadaan berharap kepada Allah, anaknya bisa hidup karena anaknya satu-satunya, sang titipan suami Ibrahim, anaknya kalau mati di tangannya karena kehausan, bagaimana nanti jika suami pulang dari Palestina menemui anaknya? Kini kehausan, lari ke Bukit Safa Marwah, kurang lebih 425 meter. Putaran pertama tidak dapat, putaran kedua pun berharap, sungguh belum muncul. Putaran ketiga pun habis, putaran kelima, putaran keenam, 7 putaran pun belum ada satu tetes air yang ditemukan. Tapi sang Siti Hajar berkata, "Ya Rabb, tugasku mencari air, mencari kehidupan selesai. Saya serahkan kepada Engkau. Rabbana tawakkalna ilaik, Rabbana tawakkalna ilaik." Saya serahkan anakku dan diriku di hadapan Engkau ya Rabb. Saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya siapa-siapa di tempat ini kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sang istri pun meninggalkan tempat Hajar,
tempat yang bernama Bukit Sapa, menuju melihat anaknya di tempat pembaringan sang ayah menyimpangnya di bawah pohon kurma di dekat Ka'bah. Sang anak dikira sudah mati oleh Siti Hajar, mungkin sudah mati kehausan, tapi qadarullah walhamdulillah, justru di balik tangisan mengalami puncak, sang menendang sang anak Ismail menendang, dan pada akhirnya di balik tendangannya sang anak keluarlah air yang oleh orang Arab menyebut dengan zammi, terpancar. Maka air yang terpancar dari seorang tumit laki-laki yang lemah, yakni Ismail, atas doa seorang ayah, atas jeripayah seorang ibu, keluarlah air itu yang sudah lebih 3000 tahun tidak pernah kering, tidak pernah banjir, tidak pernah mengalami pasang surut. Air ini adalah air berkah. Air ini adalah air yang dijaga oleh Allah. Meskipun di padang tandus yang kering, tapi airnya tidak pernah berhenti. Sebagai bukti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana farzuqhum, ya Allah berikan rezeki mereka. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki berupa air Zam-Zam. Dan air inilah sang Ismail diminum sampai kurang lebih 13 tahun. Dia tumbuh sehat segar tanpa vaksinasi pun. Dia kuat sehat karena anak yang dibingkai oleh syariat Allah. Anak ini tumbuh di atas keberkahan. Alhamdulillah, datang sang ayah untuk menyembelihnya, jawaban pun tidak ditolak, dan pada akhirnya penyembelihan pun dilakukan. Tidak ada tawar menawar, semuanya terlaksana. Dan ini menunjukkan tidak mungkin kita bisa menikmati takbir, tidak mungkin menikmati syariat kalau kita tidak belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai penutup kaum muslimin, saya ingin sampaikan bahwa sosok manusia yang senantiasa seharusnya dihadirkan dalam gerakan kehidupan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah setiap kita sholat tidak sempurna, kata Imam Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani, kalau kita tidak sebut Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya Nabi menemani Rasulullah dalam salawat adalah kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirkan Ibrahim kaum muslimin, hadir sebagai seorang pribadi, tidak pernah mengeluh kalau itu perintah Allah, tidak pernah mengeluh kalau itu syariat Allah. Hadirkan sosok Ismail yang soleh, dan tidak ada kesolehan tanpa dibimbing oleh seorang istri yang soleh, Siti Hajar. Mari kaum muslimin, hadirkan keberkahan di rumah kita. Kalau Siti Hajar mampu menghadirkan air Zam-Zam, yang air itu diminum oleh jutaan manusia per hari, diminum oleh manusia dari tahun ke tahun, tidak pernah habis, karena pengorbanan dan pengorbanan pun tidak pernah kecil dari sosok wanita yang soleha. Maka alhamdulillah, kalau mau menghadirkan sosok putra putri yang soleh di rumah kita, cetak mulai dari seorang ayah Ibrahim, solehkan diri kita, lalu bina seorang istri yang soleha, maka akan terbina seorang anak yang soleh pada akhirnya. Maka ketika kita membaca kaum muslimin satu surat dalam Al-Quran namanya surah Ibrahim, hari ini tolong hadirkan kembali bahwa Ibrahim bisa melakukan semua perintah Allah. Semua perintah Allah, tidak pernah sedikit pun menentang. Maka apakah hari ini kita sudah siapkan diri, tidak usah menyembelih anak kita satu-satunya, tapi mari kita menyembelih sebagai pengganti sembelihan anak Ismail yang bernama hanya sembelihan hewan kurban. Kalau ini pun ditawar-tawar kaum muslimin, masih adakah hak-hak kita untuk bisa masuk surga? Ketika Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'ah,
siapa yang memiliki kemampuan berkurban lalu dia tidak berkurban padahal ada kemampuan, kata Nabi SAW, fala yakrabanna musallana, sekali tidak usah dia pergi sholat bersama kami pada hari raya. Oleh karena itu kaum muslimin, semua kita bisa mengambil bagian untuk kurban, bukan cuma hari ini saja, tapi besok sampai 3 hari di belakangnya, atau disebut dengan ayyamut tasyrik. Mari kita tunjukkan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suasana Idul Adha yang penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi semangatnya bapak-bapak, semangatnya ibu-ibu, semangatnya para kaum muslimin masih ada, insyaallah mengambil jalan-jalan meskipun tidak sesempurna selain di musim pandemi ini. Saudara kaum muslimin dirahmati dimuliakan oleh Allah, sejenak mari kita tundukkan hati kita seraya mengagungkan Allah yang Maha Akbar. Kita maha kecil, maha lemah, maha butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa-doa kita, maka mari kita yakin kepada Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dengan memperbaiki keyakinan kita. InsyaAllah doa-doa kita adalah doa yang mustajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dari orang-orang yang ada setitik iman dalam dirinya dan perempuan yang ada setitik iman dalam dirinya. Ampunilah al-ahya'i minhum, baik yang masih hidup ya Allah, ampunilah mereka, wal amwat, dan orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah, ampuni mereka semua ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Innaka anta Samiul Alim, innaka anta Samiul Alim, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha melihat. Innaka anta Samiu Qaribun Mujibud Da'wat, sungguh Engkau mengabulkan doa dan mengabulkan doa siapapun yang mengeluh kepada Engkau. Ya Qadiyal ya Hajat, wahai zat yang menerima doa ini. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, wahai zat yang maha penutup dosa dan kesalahan, wahai zat yang maha penutup dosa dan kesalahan. Ighfir zunubana, ighfir zunubana, ighfir zunubana, bersihkan, sucikan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, maksiat-maksiat kami, maksiat kedua orang tua kami, kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, wa zunuba sya'bil Indonesia, dan kesalahan bangsa kami jika bangsa ini dikelola dengan cara yang tidak benar. Ampuni ya Allah, wa zu'amaihim, dan para pemimpin-pemimpin yang mengelola negeri ini, jika ada kekeliruan di antara mereka, datangkan ya Allah hidayah. Allahumma ya Nur ya Hadi, ya Nur ya Hadi, wahai zat yang memberi cahaya, wahai zat yang memberi hidayah dan petunjuk. Ikhdina, bimbing kami semua ya Rabb. Wahdi sya'bal Indonesia, bimbing hati-hati hamba-Mu yang ada di negeri yang kami cintai. Wa zu'ama'uhum, bimbing pemimpin kami untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar, yang memihak kepada hamba-Mu ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna, irhamna, ampunilah kami semua ya Rabb, sayangilah kami ya Allah, cintai hamba-hamba-Mu yang lemah, jangan kamu kepung kami dengan berbagai problem yang tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya ya Rabb. Utang kami sudah menembus lebih 1.000 triliun hanya mengurusi makhluk yang kecil yang bernama COVID ya Rabb. Apakah kami harus berutang lebih 1.000 triliun, bahkan akan ada tanda-tanda terus bertambah hanya dengan makhluk-Mu yang paling kecil. Irhamna ya Rabb,
keluarkan kami dari masalah seperti ini. Warham sya'bal Indonesia wa zu'ama'il. Ya Allah, ampuni kami, cintai kami. Allahumma aminna fi lautanina ya Rabb, ya Hayyum ya Qayyum. Ampuni dan berikan negeri kami negeri aman, negeri yang tenang. Waslih a'immatana, ya Allah, perbaikilah pemimpin kami. Ya Rabb, perbaiki pemimpin kami, karena di tangan-tangan mereka lah kami seperti ini hari ini. Waj'al ulatal umurina mimman habaik ya Rabb, jadikan hati mereka adalah hati yang takut kepada Engkau, hati yang takut kepada Engkau. Wattaqaka ya Rabbal alamin, hati yang senantiasa tunduk kepada Engkau. Waslih jami'a ulatal muslimin, perbaiki kami semua. Wafaqihuhum ila siratak, ya Allah, jadikanlah jalan mereka adalah jalan menuju Engkau. Walittiba'i sunnatin nabi, ya Allah, jadikan kami tidak malu-malu untuk mengambil jalan sunnah nabimu, sunnah rasulmu, karena ini adalah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma Allahumma bihim amra hazihil ummah, ya Allah, kumpulkan kami bersama rakyat orang-orang yang taat, yang rindu kebaikan dan rindu amal soleh, dan jadikan pemimpin kami menjadi pemimpin yang menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir kebaikan. Ala ma yurdik, apa yang Engkau ridai. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tidak ada artinya hidup kami Allah jika Engkau cabut rahmat ini. Tidak ada artinya hidup ini jika Engkau cabut rahmat-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik aras, pemilik keselamatan, keselamatkan kami ya Rabb, selamatkan kami ya Rabb, selamatkan kami. Jangan Kau siksa dengan siksaan seperti ini. Allahumma idfala, Allahumma idfa annal gala, cabut keresahan ini, wal bala, cabut malapetaka ini, wal waba, cabut ya Rabb wabah ini, wal fahsya, cabut kemungkaran-kemungkaran, wal munkara wal bag was suyuf, cabutlah kegelisahan-kegelisahan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Perlihatkan yang benar itu benar ya Rabb, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang benar, dan perlihatkanlah yang batil itu batil, yang mungkar itu mungkar, dan berikan kebencian dalam diri kami untuk melewatinya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.